Pernahkah Anda merasa jantung Anda seolah melompat di dada? Sensasi ini sering datang tanpa permisi. Saat Anda sedang duduk tenang atau bahkan saat sedang sibuk mengetik di depan laptop, tiba-tiba irama detak jantung Anda terasa aneh. Ada jeda singkat, sensasi kosong yang menakutkan, lalu disusul oleh dentuman yang jauh lebih kuat dari biasanya. Banyak orang menyebutnya sebagai jantung berdebar. Namun secara medis, ini adalah fenomena yang disebut palpitasi atau lebih spesifik lagi, kontraksi ventrikel prematur atau PVC. Sebagian besar orang menganggap ini sebagai kelelahan biasa, padahal di dalam mekanisme listrik jantung Anda, sedang terjadi sebuah kekacauan kecil yang jika dibiarkan, bisa mencerminkan kondisi kesehatan sistem kardiovaskular Anda secara keseluruhan. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang jantung Anda. Jantung manusia bukanlah sekadar pompa mekanis biasa, ia adalah organ elektrik yang sangat presisi. Di bagian atas jantung, tepatnya di atrium kanan, terdapat sebuah kelompok sel khusus bernama nodus sinoatrial atau sanode. Inilah konduktor orkestra Anda. Sanode menghasilkan impuls listrik yang merambat melalui serabut otot jantung, membuat otot-otot tersebut berkontraksi secara berirama. Irama ini menjaga aliran darah tetap stabil ke otak dan seluruh tubuh. Namun, terkadang, ada sel-sel di bagian bawah jantung, atau ventrikel, yang mencoba memberontak. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan sinyal listrik sendiri sebelum waktunya. Inilah yang kita rasakan sebagai sensasi jantung terlewat satu ketukan. Sebenarnya jantung tidak berhenti, ia hanya memicu kontraksi tambahan yang tidak sinkron dengan irama utama. Karena jantung belum sempat terisi penuh dengan darah sebelum kontraksi, nakal, ini terjadi. Volume darah yang dipompa menjadi sangat sedikit. Itulah sebabnya detak berikutnya terasa lebih keras. Jantung harus bekerja ekstra untuk menyeimbangkan tekanan. Lalu, mengapa sel-sel jantung tiba-tiba berulah? Penyebabnya bisa sangat beragam, dan disinilah letak bahayanya. Stres kronis adalah pemicu utama. Ketika Anda stres, tubuh membanjiri sistem Anda dengan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini bertindak seperti bensin bagi api bagi sel-sel pacu jantung Anda. Mereka membuat sel-sel jantung menjadi jauh lebih sensitif dan mudah terstimulasi. Bukan hanya stres, konsumsi kafein yang berlebihan juga memegang peranan besar. Kafein memblokir reseptor adenosin, senyawa yang biasanya menenangkan sistem saraf. Tanpa kontrol adenosin, jantung Anda menjadi lebih mudah terpacu oleh impuls listrik yang tidak perlu. Namun, yang paling sering diabaikan adalah ketidakseimbangan elektrolit. Magnesium, kalium, dan kalsium adalah kunci utama komunikasi antar sel di jantung Anda. Jika Anda mengalami dehidrasi atau kurang nutrisi penting, sel jantung kehilangan kemampuan untuk menjaga kestabilan voltasenya. Sebuah fakta yang jarang dibahas secara mendalam adalah hubungan antara usus dan jantung. Saraf vagus adalah jalur komunikasi utama antara sistem pencernaan dan jantung. Ketika Anda mengalami gangguan pencernaan, perut kembung, atau asam lambung yang naik, saraf ini bisa teriritasi. Iritasi pada saraf vagus secara tidak langsung dapat memengaruhi ritme listrik jantung, menciptakan fenomena yang sering disebut sebagai sindrom gastrokardiak. Jadi, saat Anda merasa jantung Anda berdegup aneh setelah makan besar, mungkin itu bukan sekadar jantung Anda, melainkan protes dari sistem pencernaan Anda sendiri. Ini adalah pengingat bahwa tubuh adalah satu kesatuan yang saling terhubung, bukan kotak-kotak terpisah. Satu hal yang harus Anda sadari adalah batasan antara gangguan ringan dan ancaman serius. Jika Anda merasa jantung Anda berdegup tidak teratur secara terus-menerus, disertai dengan sesak napas, nyeri dada yang tajam, atau pusing yang membuat pandangan gelap, ini adalah sinyal merah yang tidak boleh diabaikan. Ini bukan lagi soal dehidrasi atau kopi berlebih. Ini bisa jadi tanda adanya aritmia yang lebih kompleks seperti fibrilasi atrium. Dalam kondisi ini, atrium jantung tidak berkontraksi secara efektif, melainkan hanya bergetar. Akibatnya, darah bisa menggenang di dalam ruang jantung dan membentuk gumpalan. Jika gumpalan ini lepas dan terbawa aliran darah menuju otak, risikonya adalah stroke. Dan yang mengejutkan, banyak orang hidup dengan kondisi ini selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Mereka merasa agak lelah atau kurang stamina, padahal jantung mereka sedang berjuang mempertahankan efisiensi pompa. Mari bicara tentang pola hidup modern yang memperburuk kondisi ini. Kurang tidur adalah salah satu faktor risiko paling signifikan. Saat tidur, tubuh seharusnya melakukan perbaikan pada sistem konduksi jantung. Jika Anda terus-menerus memotong waktu tidur, sistem saraf simpatis Anda akan berada dalam kondisi fight or flight yang permanen. Artinya, jantung Anda selalu dalam keadaan waspada, siap memacu detak lebih kencang kapan saja. Ditambah dengan polusi udara dan paparan logam berat, jantung Anda dipaksa bekerja lebih keras dalam lingkungan yang penuh racun. Ini adalah kombinasi mematikan yang tidak disadari oleh banyak orang hingga mereka mengalami gejala klinis yang berat. Banyak orang mencoba mengatasi ini dengan cara yang salah, seperti mengonsumsi suplemen herbal tanpa konsultasi medis atau melakukan olahraga ekstrim untuk melatih jantung agar lebih kuat. Padahal, jika Anda mengalami gangguan irama, olahraga yang terlalu intens justru bisa memperburuk kondisi jantung yang sedang rentan.
Kuncinya bukan pada intensitas, melainkan pada konsistensi. Anda harus belajar mengenali pola kapan jantung Anda bereaksi. Apakah saat Anda sedang cemas? Apakah saat Anda sedang sangat lelah? Atau justru saat Anda mengonsumsi makanan tertentu? Pencatatan sederhana tentang kapan gejala terjadi bisa menjadi data yang sangat berharga bagi dokter spesialis jantung Anda. Diagnosis dini adalah pertahanan terbaik melawan gagal jantung di masa depan. Jika kita melihat lebih dalam ke sejarah medis, elektrokardiogram atau EKG adalah temuan yang mengubah cara kita memahami jantung. Alat ini mampu menangkap sinyal listrik sekecil apapun. Namun, teknologi EKG tradisional seringkali gagal menangkap momen terlewatnya detak. Ini karena biasanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Itulah mengapa teknologi wearable modern seperti smartwatch atau Holter monitor 24 jam menjadi sangat krusial. Alat-alat ini memantau irama jantung Anda sepanjang hari, menangkap setiap anomali yang terjadi. Tanpa data ini, kita hanya menebak-nebak, dan dalam kesehatan jantung, menebak adalah taruhan dengan nyawa sebagai taruhannya. Apakah Anda yakin jantung Anda benar-benar sehat hanya karena Anda tidak merasakan sakit dada? Jangan salah, banyak masalah listrik jantung justru datang tanpa rasa sakit sama sekali. Ingatlah bahwa setiap detak jantung Anda adalah hitung mundur yang berharga. Tubuh Anda sudah memberikan sinyal peringatan sejak jauh-jauh hari sebelum kerusakan permanen terjadi. Detak yang terlewat, sensasi berdebar yang tidak wajar, atau rasa lelah yang tidak masuk akal setelah aktivitas ringan, semua itu adalah pesan dari sel-sel Anda. Pesan yang mengatakan, "Hei, ada yang tidak beres di sini, tolong perhatikan sistem kelistrikannya." Mengabaikan pesan ini sama dengan mengabaikan fondasi bangunan Anda sendiri. Jika bangunan tersebut memiliki fondasi listrik yang retak, tidak peduli seberapa indah temboknya, bangunan itu tetap berisiko runtuh kapan saja. Mulailah lebih peduli pada apa yang dirasakan dada Anda, bukan hanya apa yang dipikirkan otak Anda. Jantung Anda adalah mesin yang tidak bisa Anda ganti suku cadangnya dengan mudah. Rawatlah ia sebelum ia berhenti memberikan sinyal dan memilih untuk diam selamanya. Jika Anda terkejut dengan fakta bahwa kebiasaan harian Anda bisa merusak irama jantung, Anda wajib menonton video kami tentang bagaimana stres sebenarnya secara fisik mengubah bentuk jantung Anda dalam jangka panjang. Dan pertanyaan besarnya untuk Anda saat ini, jika Anda merasa jantung Anda berdebar aneh hari ini, apakah Anda akan menganggapnya remeh atau segera memeriksakannya ke profesional?